Oke, coba kita lihat. Di satu sisi, ada nama besar sebuah keluarga yang kita kenal banget sebagai pembela kaum lemah. Nah, di sisi lain, ada sebuah gunung yang ya bisa dibilang terluka parah karena tambang emas. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba tarik benang merah yang ternyata cukup mengejutkan menghubungkan keduanya. Ini kisah tentang pengaruh, kekuasaan, dan tentu saja harga yang harus dibayar. Jadi pertanyaannya kan jadi begini, apa hubungannya putri seorang presiden yang kita hormati dengan hancurnya gunung yang dianggap sakral? Nah, ini dia, inti penelusuran kita kali ini. Sebuah cerita yang bakal membawa kita dari ruang rapat yang nyaman di Jakarta langsung ke lereng gunung yang nasibnya ya sedang di ujung tanduk. Jadi cerita ini tuh berawal dari sebuah langkah yang jujur aja gak banyak orang duga. Bayangin, seorang tokoh yang citranya kuat banget sebagai pejuang kemanusiaan, tiba-tiba masuk ke dunia korporasi tambang, sesuatu yang sering banget dianggap sebagai ya kebalikannya. Dan sosok yang kita maksud adalah Yeni Wahid. Tentu kita semua tahu, sebagai putri dari presiden keempat kita, Gus Dur, nama beliau itu membawa warisan yang luar biasa besar. Ya, tentang membela kaum minoritas, memperjuangkan keadilan sosial, citra inilah yang udah melekat banget di pikiran kita semua kan? Nah, tapi di tahun 2015, ada sebuah keputusan yang bikin banyak orang kaget. Yeni Wahid ternyata menerima jabatan sebagai komisaris independen di PT Merdeka Copper Gold atau MDKA. Ini salah satu pemain besar, raksasa tambang di Indonesia. Tentu saja, langkah ini terasa kontras banget dengan semua yang kita tahu tentang beliau, dan langsung memunculkan banyak sekali pertanyaan. Oke, sekarang pertanyaannya, PT Merdeka Copper Gold atau MDKA ini perusahaan apa sih? Gampangnya begini, mereka ini induk perusahaan dari PT Bumi Suksesindo, disingkat BSI. Nah, BSI inilah yang jadi operator utama tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Artinya apa? Artinya, posisi Ibu Yeni di puncak perusahaan itu punya kaitan langsung loh dengan apa yang terjadi di lapangan, di gunung itu. Tapi ternyata keterlibatan beliau di sana nggak lama, singkat banget malah. Cuma dalam hitungan bulan, tepatnya November 2015, Yeni Wahid mengundurkan diri. Alasan resminya sih, katanya mau fokus ke yayasan yang beliau pimpin. Tapi yang menarik adalah timingnya. Pengunduran dirinya ini pas banget waktunya dengan pecahnya kerusuhan besar di lokasi tambang. Kebetulan, nah kalau kita pikir dengan mundurnya Yeni Wahid ceritanya selesai sampai di sini, ternyata kita salah. Apakah ini artinya hubungan keluarga Wahid dengan perusahaan tambang raksasa ini putus? Jawabannya, enggak. Justru ceritanya malah masuk ke babak baru. Karena secara mengejutkan, kursi komisaris independen yang ditinggalkan itu penggantinya bukan orang lain, melainkan suaminya sendiri, Dhohir Farisi. Beliau menjabat dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, ini kan jadi kayak estafet jabatan ya. Ini rasanya bukan lagi sekedar kebetulan, tapi udah jadi semacam pola. Pola yang menunjukkan adanya koneksi yang terus berlanjut antara lingkaran keluarga ini dengan korporasi tambang tersebut. Oke, sekarang kita coba geser fokus kita ya. Kita tinggalkan dulu keputusan-keputusan di ruang rapat itu, dan kita lihat langsung apa sih harga yang harus dibayar di lapangan. Yuk kita terbang ke Banyuwangi buat melihat nasib gunung yang jadi pusat dari semua drama ini. Buat kita yang tinggal jauh, Gunung Tumpang Pitu mungkin cuma nama di peta. Tapi buat masyarakat di sana, gunung ini adalah segalanya. Mereka menyebutnya tetenger, semacam kompas alami buat para nelayan biar nggak tersesat. Dan yang paling penting, gunung ini adalah benteng hidup. Dulu di tahun 1994, gunung inilah yang jadi perisai mereka dari terjangan tsunami dahsyat. Terus gimana ceritanya benteng alami sekuat itu bisa hancur? Prosesnya ternyata sangat sistematis. Semuanya dimulai tahun 2013, lewat satu perubahan status hukum yang krusial. Dari yang tadinya hutan lindung, diubah jadi hutan produksi. Nah, keputusan ini ibarat membuka gerbang tol buat penambangan terbuka besar-besaran. Sejak itu, pelan-pelan tapi pasti, perisai alami itu mulai dikeruk habis. Akibatnya, polusi mulai mencemari laut dan sumber air warga. Dan dampaknya, wah ini daftar panjang sebuah tragedi ekologis. Hutannya hilang, hewan-hewan liar seperti monyet dan rusa kehilangan rumahnya, nelayan makin susah cari ikan, sumber air bersih warga mulai mengering, bahkan laut di sekitar Pulau Merah yang jadi tujuan wisata itu sekarang warnanya jadi coklat keruh karena lumpur. Ini bukan lagi sekedar kerusakan, ini udah jadi krisis. Dan tentu saja, krisis lingkungan ini pasti akan berujung pada krisis kemanusiaan. Karena, kan logikanya sederhana. Kalau alamnya terluka, ya manusianya yang paling menderita. Tatanan sosial yang udah dibangun bertahun-tahun di sana, ikut hancur berantakan.
Coba bayangkan di desa Sumber Agung, desa yang paling dekat dengan tambang. Dulu akur, sekarang tetangga jadi saling curiga. Masyarakatnya pecah jadi dua kubu, yang pro dan yang kontra tambang. Dan perpecahan ini bukan main-main, dalam banget. Sampai ada laporan intimidasi dan kekerasan. Buat warga yang menolak, janji-janji keuntungan ekonomi itu nggak ada apa-apanya di Bandung kehilangan sumber kehidupan dan rusaknya hubungan antar warga. Dan perlawanan warga ini, sayangnya, memakan korban. Ada satu nama yang jadi simbol perlawanan ini, Budi Pego. Dia ini warga lokal biasa yang cuma mau mempertahankan tanah dan lingkungannya. Tapi suaranya bukannya didengar, malah sebaliknya. Dia justru berhadapan dengan hukum, dikriminalisasi cuma karena berani melawan. Kisah Budi Pego ini jadi potret yang nyata banget, betapa mahal harga yang harus dibayar hanya untuk mempertahankan ruang hidup. Oke, sekarang mari kita coba satukan semua potongan puzzle ini ya, mulai dari keputusan di Gedung Tinggi Jakarta sampai penderitaan warga di kaki Gunung Banyuwangi. Kalau kita sambungkan semuanya, kita akan sampai pada sebuah ironi yang besar dan terus terang sangat meresahkan. Coba lihat betapa kontrasnya dua hal ini. Di satu sisi kita punya warisan keluarga Wahid yang identik dengan membela yang terpinggirkan, nilai-nilai kemanusiaan, advokasi keadilan sosial. Di sisi lain, kita lihat realitas di Tumpang Pitu, hasil dari operasi perusahaan yang sama, konflik di masyarakat, kerusakan lingkungan yang permanen, sampai aktivis yang dikriminalisasi. Ini kan seperti dua dunia yang benar-benar bertolak belakang, tapi ternyata terhubung. Memang betul, keterlibatan Yeni Wahid dan suaminya di perusahaan itu sekarang sudah selesai. Mereka sudah nggak menjabat lagi. Tapi, ada satu hal yang nggak bisa ditarik mundur. Kerusakan di Gunung Tumpang Pitu itu sifatnya permanen. Luka di gunung itu dan juga luka di hati masyarakatnya akan terus ada di sana. Pada akhirnya, cerita ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan industri raksasa sudah bertemu jadi satu, kira-kira siapa yang harus membayar harga sesungguhnya? Mungkin kita nggak perlu cari jawabannya jauh-jauh. Cukup dengan melihat kembali kondisi lereng gunung yang kini sudah terluka itu.